Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Arya Dwiki Putra. I'm college student majoring in accounting, Faculty Economic and Business, Riau of University. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai globalisasi, jenis-jenis perdagangan internasional dan pasar global, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah bisnis internasional. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Ada beberapa faktor penyebab globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antara negara menjadi lebih mudah, sehingga kini kita bisa bertransaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka lewat e-commerce. Yang kedua yaitu meningkatnya kerjasama internasional. Dengan kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi lebih perdagangan ini. Yang ketiga yaitu kemudahan transportasi. Kemudahan transportasi membuat pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang pula, produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Yang keempat, ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari suatu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Dampak globalisasi memiliki dampak yang pertama itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi yang pertama yaitu masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, peningkatan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Keempat, penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Dan yang terakhir yaitu terjalinnya hubungan internasional antar negara yang semakin baik. Dari sisi dampak negatif, yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme. Yang selanjutnya yaitu masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Selanjutnya, kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Dan yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Materi yang kedua mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu negara guna memenuhi kebutuhan bersama. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, di mana penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Manfaat akibat perdagangan internasional yaitu yang pertama, terjalinnya persahabatan dan hubungan di antara kedua negara yang bersangkutan serta sangat memungkinkan negara terlibat dapat menghasilkan barang dan jasa melebihi kebutuhan di dalam negeri. Yang selanjutnya itu memungkinkan negara tersebut melakukan spesialisasi terhadap barang-barang sehingga bisa melakukan jual beli dengan harga yang relatif lebih murah. Yang ketiga, memberikan kesempatan terhadap suatu negara untuk mengimpor barang konsumsi atau barang-barang modal seperti bahan baku dan peralatan serta sebagainya, tentu dengan kualitas dan harga yang lebih menguntungkan.
Yang terakhir yaitu membuka peluang dan kesempatan khususnya bagi negara berkembang untuk mengetahui teknologi yang lebih baik. Selanjutnya itu faktor yang mendorong standarisasi produk internasional atau jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor, adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya, Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Yang kedua, impor, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contohnya yaitu, jika masyarakat Amerika Serikat membeli pakaian dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor pakaian. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, barter, merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Yang keempat yaitu konyensi, adalah transaksi atau penyimpanan atau penggantian, atau juga dengan penitipan barang. Yang kelima yaitu package deal, merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Yang keenam, border crossing, adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu, di mana tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Yang ketujuh yaitu sea border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Yang selanjutnya itu overland border crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas darat, di mana sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Yang materi ketiga yang selanjutnya yaitu pasar global. Pasar global ialah pasar di mana terdapat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lebih dari suatu negara untuk memperoleh keunggulan. Industri global, industri di mana posisi strategis pesaing industri global dipengaruhi dalam pasar geografis. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong pemasaran global. Ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan dan keinginan pasar, yang kedua teknologi, yang ketiga peningkatan transportasi dan kualitas biaya, yang keenam perdamaian global, dan ketujuh pertumbuhan ekonomi dunia, dan yang ke-8 mengenali peluang untuk mengembangkan daya tuas secara global. Faktor penghambat pemasaran. Yang pertama yaitu perbedaan pasar, yang kedua kecurangan manajemen, yang ketiga budaya organisasi, dan keempat kontrol nasional. Berikut adalah contoh perusahaan Indonesia yang berhasil pada pasar global. Yang pertama yaitu Bio Farma. Perusahaan yang berbasis di sektor farmasi dan pencegahan penyakit ini harus menjadi kebanggaan Indonesia. Bagaimana tidak, BUMN ini termasuk dalam 30 perusahaan farmasi di dunia yang dapat mengekspor vaksin ke 131 negara. Bio Farma memang tergantung pada pasar global dalam proses produksinya dengan 65% produknya diekspor ke berbagai negara. Di mana sudah aktif selama 124 tahun, perusahaan global ini terus berinovasi di bidang vaksin. Pada 2015, Bio Farma diberi izin oleh WHO World Health Organization untuk mengekspor vaksin pentavalent di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu Sido muncul. Perusahaan yang berawal dari industri jamu rumahan di Semarang pada tahun 1951 telah menyentuh pasar ASEAN, Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan bahkan Afrika. Di mana Sido muncul membawa 250 produk unggulan ke pasar global dan telah berhasil menjadi merek terkenal oleh komunitas global. Sido muncul memiliki proses panjang dalam memperluas pasar, di mana negara-negara lain masih memandang sebelah mata di hadapan obat-obatan herbal. Tetapi tantangan ini dapat dikelola dengan membangun pabrik dengan standar internasional untuk suplemen makanan, dan Sido muncul melalui kategori ini bisa berkembang menjadi pasar global. Sekian penjelasan materi mengenai globalisasi, jenis-jenis perdagangan internasional, dan pasar global. Semoga teman-teman yang melihat dan mendengar video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dan mengucapkan thank you for attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.